Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya, sehingga dapat mengikuti pelajaran ini sampai selesai. Nah, pada video kali ini akan kita pelajari tentang pecahan, yang akan membahas tentang pengertian pecahan dan cara membandingkan bilangan pecahan. Tapi sebelumnya kita semangat dulu ya. Matematika mudah, saya bisa, harus bisa, yes. Baiklah, yang pertama kita akan bahas tentang pengertian pecahan. Apa sih pengertian pecahan itu? Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, coba kalian perhatikan ilustrasi berikut ini. Ibu mempunyai 20 buah jeruk yang akan dibagikan pada ketiga anaknya. Adi memperoleh 4 buah jeruk, Fitri memperoleh 5 buah jeruk, dan Ketut memperoleh 10 buah jeruk. Adapun sisanya disimpan oleh ibu. Dalam hal ini, Adi memperoleh 4/20 bagian jeruk, Fitri memperoleh 5/20 bagian jeruk, dan Ketut memperoleh 10/20 bagian jeruk. Sedangkan sisanya yang disimpan ibu adalah 1/20 bagian jeruk. Bilangan-bilangan 4/20, 5/20, 10/20, dan 1/20 yang merupakan banyak buah jeruk dibandingkan jumlah keseluruhan buah jeruk, ini yang disebut dengan pecahan. Angka yang di atas yaitu 4, 5, 10, dan 1 disebut pembilang. Sedangkan angka yang di bawah yaitu 20 disebut penyebut. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa pecahan merupakan bagian dari keseluruhan, dan bilangan pecahan dapat dinyatakan sebagai A per B, dengan A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya, mari kita kerjakan soal berikut ini. Nyatakan bentuk pecahan yang ditunjukkan oleh daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini. Perhatikan gambar. Untuk yang nomor A, daerah yang diarsir adalah satu bagian dari 3 keseluruhan segitiga. Jadi dapat ditulis 1/3. Berikutnya B, daerah yang diarsir adalah 3 bagian dari seluruhnya 4 bagian. Jadi dapat ditulis 3/4. Kemudian C, gambar yang diarsir adalah 3 bagian dari jumlah keseluruhannya 8. Jadi dapat ditulis 3/8. Berikutnya D, gambar yang diarsir adalah 2 dari jumlah keseluruhannya 5. Jadi dapat ditulis 2/5. Mudah kan? Selanjutnya pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar 1, persegi panjang dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Yang diberikan arsir warna merah adalah 1 bagian dari 2 keseluruhan dan dapat ditulis 1/2. Gambar 2, persegi panjang dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Yang diberi arsir warna merah adalah 2 bagian dari 4 keseluruhan dan dapat ditulis 2/4. Gambar 3, persegi panjang dipotong menjadi 6 bagian sama besar. Yang diberi arsir warna merah adalah 3 bagian dari 6 keseluruhan dan dapat ditulis 3/6. Nah, sekarang perhatikan daerah yang diarsir warna merah mempunyai ukuran yang sama besar. Dengan demikian,
1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Jadi dapat disimpulkan pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Pecahan senilai disebut juga pecahan ekuivalen. Untuk mendapatkan pecahan senilai dapat ditentukan melalui perkalian atau pembagian dengan pembilang dan penyebutnya yang sama, seperti berikut. A per B sama dengan A kali C per B kali C, atau A per B sama dengan A bagi C per B bagi C. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Tentukan dua pecahan yang senilai dengan pecahan berikut. A 2/3, B 28/42. Untuk menentukan dua pecahan yang senilai dengan 2/3, kita gunakan perkalian. Misalnya 2/3 sama dengan 2/3 dikali 2/2 sama dengan 4/6. Nah, untuk mengalikan dengan berapa, ini terserah kalian ya. Yang penting antara pembilang dan penyebutnya sama. Kemudian misalnya 2/3 kita kalikan dengan 5. Jadi 2/3 kali 5/5 sama dengan 10/15. Jadi dua pecahan yang senilai dengan 2/3 adalah 4/6 dan 10/15. Kemudian untuk menentukan dua pecahan senilai dengan pecahan 28/42, sebaiknya digunakan pembagian, atau jika kalian menggunakan perkalian juga boleh. Misalnya 28/42 kita bagi dengan 2/2. Ya, perlu diingat, mengali atau membagi harus dengan penyebut dan pembilang yang sama. Ya, jadi 28/42 dibagi 2/2 sama dengan 14/21. Kemudian misalnya kita bagi dengan 14. Jadi 28/42 dibagi dengan 14/14 sama dengan 2/3. Jadi dua pecahan yang senilai dengan 28/42 adalah 14/21 dan 2/3. Lanjut membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan berarti melihat dua pecahan dan menentukan mana yang lebih besar atau lebih kecil. Dalam membandingkan pecahan ada dua cara, yaitu yang pertama, jika penyebutnya sudah sama maka langsung dibandingkan. Kemudian yang kedua, jika penyebutnya berbeda maka samakan dulu penyebutnya, yaitu dengan cara mencari KPK-nya dari penyebut tersebut atau dengan dikalikan silang. Kemudian baru dibandingkan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut ini. Berilah tanda besar dari, kecil dari, atau sama dengan pada titik-titik di bawah ini. Nah, perhatikan contoh 1. 4/7 titik-titik 2/7. Nah, di sini penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama angka 7. Untuk penyebut yang sudah sama, maka langsung kita lihat angka yang di atasnya, yaitu pembilang. Maka langsung kita pilih angka yang terbesar, 4 dengan 2. 4 lebih besar, maka kita hadapkan ke 4 tandanya. Artinya 4 besar dari 2, atau 4/7 besar dari 2/7. Nah, kemudian soal yang kedua, 3/8 titik-titik
3/5. Nah, ini yang sama adalah angka yang di atas atau pembilangnya. Nah, untuk angka yang di atasnya yang sudah sama, maka kita lihat angka yang di bawah, ya, penyebutnya. Nah, 8 dengan 5. Nah, tadi jika yang sama yang di bawah, maka yang di atas pilih yang besar. Nah, untuk yang samanya angka yang samanya yang di atas atau pembilang, maka angka yang di bawah kita pilih yang kecil. 8 dengan 5. Mana yang kecil? 5. Jadi kita hadapkan ke 5. Berarti 3/8 kecil dari 3/5. Nah, bagaimana kalau semuanya tidak ada yang sama, baik pembilang maupun penyebut tidak sama? Nah, untuk kasus yang seperti ini langsung kita kalikan silang, ya, dikali silang. 4 dikali 5 sama dengan 20. Kita tuliskan di atas angka 4, ya. Kemudian 3 dikali 7 sama dengan 21. Kita tuliskan di atas angka 3. Nah, tinggal kita bandingkan 20 dengan 21. Mana yang lebih besar? Besar 21. Maka kita hadapkan ke 21. Jadi 4/7 kecil dari 3/5. Nah, bagaimana? Sudah paham? Lanjut, mengurutkan pecahan. Nah, untuk mengurutkan pecahan, kita perhatikan contoh berikut ini. Urutkan pecahan dari yang terkecil. Nah, jadi soalnya minta diurutkan dari yang terkecil, pecahan yang terkecil, ya. Nah, perhatikan. Karena penyebutnya sudah sama, ya, sama-sama angka 8, maka langsung saja kita lihat pembilangnya, angka yang di atas. Nah, kita urutkan saja langsung dari yang terkecil. Jadi mulai dari 2, 5, 7. Jadi dapat kita urutkan pecahan tersebut menjadi 2/8, 5/8, dan 7/8. Soal berikutnya, urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. Nah, sekarang kita urutkan mulai dari yang urutan terbesar. Nah, kita perhatikan pembilang dan penyebut tidak ada yang sama, ya, terutama penyebutnya, ya, tidak ada angka yang sama. Penyebutnya yaitu 2, 4, 5. Nah, bagaimana kalau penyebutnya tidak sama? Ya, harus kita samakan dulu dengan cara boleh kita kalikan silang seperti contoh yang di atas tadi. Kita bandingkan 2 disilang, atau dengan mencari KPK dari 2, 4, dan 5, ya. KPK dari 2, 4, dan 5 adalah 20. Maka bisa kita tulis urutannya seperti ini. 1/2 sama dengan 20. 20 itu 2 kali berapa? Kali 10. Maka 1 juga dikalikan dengan 10. Jadi sama dengan 10/20. Kemudian 3/4/20. 4 kali berapa sama dengan 20? Dikali 5. Maka 3 juga dikali 5. 3 kali 5 sama dengan 15. Kemudian 3/5. Ini per 20. Nah, 5 kali berapa supaya 20? Dikali dengan 4. Nah, maka angka yang di atas juga dikali 4. 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, seperti ini tinggal kita sudah sama penyebutnya, ya, 20 semua. Maka tinggal kita lihat pembilangnya yang di atas. Kita urutkan dari yang terbesar sesuai perintah soal. Berarti urutan yang terbesar adalah 15/20 atau 3/4. Kemudian urutan yang kedua adalah 12/20 atau 3/5. Dan urutan yang terkecil yang terakhir adalah 10/20 atau 1/2. Nah, bagaimana? Sudah paham, ya? Untuk melatih pemahaman kalian bisa mengerjakan
latihan-latihan di buku paket. Dan jangan lupa ya, kerjakan soal yang Ibu kirim. Demikianlah video materi kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya secara utuh. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.